Ini adalah metode wawancara paling aneh. Setiap orang diberi karung, lalu membawa bata setara gaji yang diinginkan. Satu batu bata seharga 1 juta. Jadi mereka bebas memasukkannya. Jika ingin gaji 100 juta maka silakan saja. Atau jika ingin bonus harus bawa 1000 bata. Yaitu 1000 bata. Syaratnya harus bawa sendiri. Kalau kalian ingin gaji berapa? Jadi sesuai dengan batu bata yang dibawa. Calon karyawan merasa bingung. Apakah perusahaan ini gila? Tapi mereka tak pernah menyangka. Kedepannya mereka akan menyesal. Karena kedepannya akan banyak potongan gaji. Terserah kalian. Syaratnya, hanya dalam waktu 5 menit. Waktu pun dimulai. Mereka segera mengambil batu bata. Dengan hasyarat ingin kaya. Takutnya waktu tak cukup. Waktu akan habis. Setiap orang dengan karung berisi bata. Tapi hanya beberapa orang yang tak serakah. Echa hanya mengambil 1 batu bata. Fadli tak mengambilnya. Karena ini adalah perusahaan ayahnya. Sedangkan Bibi mengambil banyak batu bata. Saat mendengar ucapan pria ini. Sekarang mereka harus membawa batu bata ke atap. Total ada 33 lantai. Mendengar hal ini semuanya pun tercengang. Merasa bahwa ini sudah gila. Sungguh tak pernah disangka. Bahkan tak boleh naik lift. Mereka hanya boleh naik tangga. Jika mengeluarkan batu bata sekarang, mereka akan mendapatkan bantuan. Tapi bonus dihilangkan. Jika dengan kekuatan sendiri, yang akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Pilihan ada di mereka. Setelah itu baru wawancara final. Waktu yang ditentukan untuk naik ke atap hanya 10 menit. Jika lewat maka akan dieliminasi. Setelah itu, pria ini pun pergi. Banyak yang tak bisa mengangkat bata. Mereka semua menyesal. Beberapa orang memilih untuk menyerah. Fadli menghampiri Bibi. Dia menertawakannya karena membawa sekarung batu bata. Berkata bahwa Bibi tak akan bisa. Dan akan tersingkir. Fadli menyuruh Bibi untuk pulang saja. Echa iba melihat Bibi. Dia pun menyemangatinya. Bahwa Bibi pasti bisa. Dan akan membuktikan pada semua orang. Bibi mengangguk setuju. Karena dia yang akan menentukan hidupnya sendiri. Jadi dia berjuang untuk mengangkut batu bata itu. Sekuat tenaga menaiki tangga. Tapi saat akan mencapai puncak gedung, dia bertemu Fadli. Fadli menarik karungnya. Sehingga Bibi jatuh ke bawah. Bibi pun terjatuh. Echa sampai di atap dengan mudah. Kemudian disusul Fadli. Tak banyak yang bertahan. Pria ini melihat Bibi belum datang. Dia melepas kacamatanya. Tapi Bibi baru saja siuman. Sedangkan waktu hanya tersisa 1 menit. Echa merasa khawatir dengan Bibi. Karena bagaimana mungkin Bibi masih belum sampai. Echa akan memeriksanya. Saat dirinya akan turun. Waktu tinggal sedikit lagi. Dia melihat ada Bibi yang sampai. Dia menaiki tangga sembari mengangkat karung. Saat melihat Bibi, Fadli kaget. Bibi sudah sangat kesal dengannya. Jadi langsung mendekatinya. Kemudian langsung memukulnya. Hal ini dilihat oleh ayah Fadli. Melihat anaknya dipukul, dia menjadi marah. Sehingga tak akan membiarkan Bibi. Echa bertemu dengan pria ini di jalan. Pria ini dalam keadaan sekarat. Echa yang baik hati, langsung membawa pria itu ke rumah sakit. Tapi Echa tak pernah menyangka. Hidupnya sudah berubah drastis. Saat pria ini sadar, dia bertanya pada Echa mengapa menyelamatkannya. Echa berkata karena pria itu terluka. Jadi tak akan mungkin meninggalkannya sendirian. Pria itu hanya memandangi Echa. Dia pun larut dalam bayangannya. Keesokannya Echa bekerja paruh waktu di restoran. Raffi melihat Echa. Echa tanpa sengaja menabrak seorang tamu. Echa pun minta maaf. Tapi tamu ini marah padanya. Karena menganggap Echa tak menggunakan matanya. Sehingga mengenai bajunya. Saat Echa kebingungan, Raffi muncul. Lalu memberikan tamu itu cek senilai 1 juta. Melihat uang yang diberikan banyak. Jadi dia mengambil cek itu dan kemudian pergi. Raffi hanya ingin balas budi ke Echa yang sudah menyelamatkannya. Echa berkata bahwa itu biasa saja. Siapapun pasti akan sama dengannya. Jadi tak membutuhkan imbalan apapun. Apalagi sampai-sampai memberikan uang begitu. Raffi tahu bahwa sebelumnya Echa adalah perawat.
Karena sebuah alasan jadi resign. Raffi bertanya apakah Echa ingin berubah. Jadi menawarkan sebuah kerjaan dengan gaji tinggi. Untuk merawat seorang pasien. Echa tak mau jika menjadi perawat pribadi. Jadi langsung menolak. Setelah itu dia pun pergi. Raffi berkata dia hanya perlu bekerja 2 bulan saja. Dan akan digaji 20 juta. Jika sudah selesai, akan diberikan bonus 10 kali lipat. Setelah mendengar itu, Echa sontak kaget. Dia pun langsung duduk di sofa. Akhirnya dia pun setuju dengan Raffi. Yang dia tahu Raffi memintanya untuk merawat seorang pasien. Yaitu adiknya sendiri. Fadli anak orang kaya. Karena trauma masa kecil. Dia mengalami depresi berat. Fadli sangat takut pada ayahnya. Saat melihat ayahnya Fadli ketakutan. Keesokannya Echa datang bekerja. Ketika Fadli membuka pintu, sontak dia pun membeku. Echa memberikan senyum terbaiknya. Fadli suka dengan senyum Echa. Dan tak mengakui jika dirinya sakit. Echa menyuruhnya untuk mengurus dirinya sendiri. Selama ini Fadli mengusir perawat. Jika Echa tak pergi, Fadli akan melakukan sesuatu ke Echa. Tapi demi mendapatkan uang, dia tak menyerah begitu saja. Jadi hanya menahan dirinya saja. Dia pun menjelaskan mengapa dirinya menjadi perawat Fadli. Belum selesai bicara, Fadli menciumnya. Echa berusaha melepaskan. Tapi tenaganya tak cukup kuat untuk melepaskan Fadli. Kemudian Fadli melemparnya ke sofa. Hari pertama Echa bekerja. Sudah diancam. Echa melawan tapi tak berhasil. Saat Fadli akan melakukan sesuatu ke Echa, Echa pun melawan balik. Sambil berkata bahwa Fadli memang sakit. Fadli pun kaget. Aku menyuruhmu pergi. Saat keduanya sedang berdua, ayah Fadli menelpon. Ayah adalah orang yang paling ditakuti Fadli. Fadli langsung lemah saat menerima telepon dari ayah. Karena trauma masa kecilnya, dia menderita trauma panik. Ayah menyuruhnya untuk menghadiri wawancara perusahaan. Setelah selesai berbicara, telepon pun ditutup. Echa melihat Fadli sedang kambuh. Membuat Echa mulai khawatir. Dia tak menyangka jika trauma Fadli begitu serius. Echa berusaha untuk menenangkannya. Fadli lari dengan panik menuju kamar mandi. Dia menghidupkan shower dan membiarkan air membasahi tubuhnya. Fadli yang sudah tenang mengira jika Echa sudah pergi. Ternyata Echa datang sambil membawa sarapan. Echa memberitahu Fadli bahwa penyakit Fadli tak bisa disembuhkan. Fadli tak menyangka jika Echa mengetahui penyakitnya dan tidak memilih pergi. Sebaliknya Echa malah masih mau menemaninya. Fadli hanya bisa menatap Echa. Kemudian dia mengeluarkan surat dan memberikan ke Echa. Ternyata Fadli disiksa sang ayah. Dia ingin Echa bekerja di perusahaannya bersama dengannya, agar Echa bisa menjaganya. Echa datang ke perusahaan. Bibi tak menyangka jika Echa datang. 17 tahun lalu mereka berteman. Sekarang takdir mempertemukan mereka lagi. Tapi Fadli dan Echa tak mengenalinya. Echa adalah teman kecil mereka. Mereka akan wawancara di perusahaan ayah Fadli. Setelah wawancara, hanya tersisa 11 orang. Untungnya mereka bertiga berhasil lolos. Fadli mengajak Echa pergi dan mengemudi dengan ngebut. Echa ketakutan. Setelah turun dari mobil dia seperti orang mabuk. Fadli tak mengerti mengapa Echa seperti ini. Echa berkata saat kecil, dia mengalami kecelakaan. Meskipun Echa tak ingat apapun, tapi dia masih sangat takut. Fadli tiba-tiba teringat. 17 tahun lalu dia pernah melihat berita di TV. Gadis yang disukainya mengalami kecelakaan mobil. Dia bertanya apakah ayah temannya itu meninggal. Ayah menjawab tak tahu. Tapi Fadli tak tahu bahwa ayahnya sedang berbohong. Untuk memonopoli perusahaan ayah Echa. Ayah Fadli membunuh ayah Echa. Dan meletakkan Echa yang amnesia ke panti asuhan. Sekarang dia mulai melihat Echa yang ada di depannya. Apakah ini adalah Echa gadis yang disukainya waktu kecil? Kemudian dia menelpon kakaknya. Dia meminta sang kakak mengirim CV Echa. Dijelaskan bahwa 17 tahun lalu Echa dikirim ke panti asuhan. Akhirnya Fadli mengetahui identitas Echa. Ternyata ini adalah Echa teman masa kecilnya. Di malam hari Fadli memikirkan, apakah sang ayah tahu jika Echa kembali? Pasti sang ayah tak akan membiarkannya. Saat ini ayah datang bersama kakaknya.
Fadli panik. Di tempat lain Echa datang. Ternyata ayah datang untuk memujinya. Selama wawancara Fadli takut tersiingi dengan Bibi. Ayah ingin Fadli menjadi penerus perusahaan. Jadi Fadli harus bersikap kejam. Setelah selesai berbicara, ketika ayah akan pergi, Echa tiba-tiba datang. Sehingga Fadli pun kaget. Ayah Fadli tak tahu ini adalah Echa. Dia meminta Echa merawat Fadli, agar kondisi sang anak lebih baik. Fadli takut jika ayahnya tahu tentang Echa. Echa sangat berani. Lalu ayah Fadli bertanya siapa namanya. Fadli sangat ketakutan jika ayahnya tahu tentang latar belakang Echa. Ketika Echa ingin menjawab, Raffi langsung menjelaskan dan meminta ayah Fadli memanggil dengan perawat Caca. Echa menatap Raffi. Meskipun dia tak berkata apapun, akhirnya Fadli bisa menghela napas lega. Ayah Fadli tak menemukan identitas asli Echa. Setelah itu ayah Fadli pun pergi. Fadli memarahinya dan berkata untuk tidak berurusan dengan ayahnya. Jika tidak, Echa tak akan bisa menjadi perawatnya. Kemudian Fadli bertemu Raffi dengan marah. Dia bertanya apakah Raffi sudah tahu identitas asli Echa. Mengapa menjadikan Echa perawat pribadinya? Apa tujuan dari ini? Raffi tak punya pilihan lain. Jadi memberitahu tentang Echa ke Fadli. Setelah hari itu Raffi terluka. Bawahannya berkata menangkap Echa. Saat Raffi akan membunuh Echa, Raffi yang terluka baru saja bertemu Echa. Tapi Raffi malah pingsan karena kehabisan darah. Untungnya Echa membawa Fadli ke rumah sakit. Dia melihat bahwa Echa gadis yang baik. Jadi dia tak memberitahu ayah jika sudah menemukan Echa. Karena Echa sudah menyelamatkannya. Dia juga tak tega memberitahu identitas Echa ke ayah. Jadi Raffi membiarkan Echa bersama Fadli untuk memikirkan nasib Echa ke depannya. Sekarang keputusan ada di Fadli. Apalagi Echa adalah gadis yang disukainya sejak kecil. Apa yang harus dilakukan Fadli?